Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di Mapel Ekonomi Bisnis. Nah, kali ini kita akan belajar bab baru, bab 2 yang sudah memiliki LKS. Silahkan kalian buka di halaman 14, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya. Nah, pada bagian ini Ibu akan menjelaskan dulu pelaku kegiatan ekonomi. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu maksudnya adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, kayak gitu ya. Oke, yang pertama nih, peran pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah RTK. RTK kepanjangan dari rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga, RTK. Selanjutnya ada RTP, rumah tangga produksi. Terus ada RTPM. RTPM itu rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat MLN, masyarakat luar negeri. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, peranan rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi itu ada 3. Sebagai konsumen, sebagai penyedia faktor produksi, dan sebagai wajib pajak. Nah, ini kok nggak bisa ini. Nah, ini rumah tangga konsumen itu sebagai konsumen, yaitu mengkonsumsi atau menggunakan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga konsumen itu siapa? Ya kita yang sebagai konsumen itu yang memakai barang dan jasa. Semua barang dan jasa, berarti kita adalah sebagai konsumen. Selanjutnya, rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi itu berupa apa? Bisa bahan baku, bisa tenaga kerja, bisa tanah atau bangunan. Nah, ini faktor produksi ini, misalnya bahan baku. Kita sebagai penghasil padi, Pak Tani berarti penghasil padi, berarti dia menyediakan bahan baku. Tenaga kerja, kita bisa bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan. Nah, ini merupakan faktor produksi tenaga kerja. Nah, kalau untuk yang tanah atau bangunan itu bisa kita sewakan atau kita jual kepada produsen, kepada rumah tangga produksi bisa, atau ke pemerintah juga bisa. Nah, selanjutnya rumah tangga konsumen itu sebagai wajib pajak. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus membayar pajak. Pajak apa saja? Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu rumah tangga perusahaan. Perannya apa saja? Nah, itu sebagai produsen barang dan jasa. Kedua, pengguna faktor produksi. Ketiga, agen pembangunan. Keempat, wajib pajak. Nah, ini rumah tangga perusahaan sebagai produsen, dia memproduksi barang dan jasa. Kalau dia perusahaan misalnya Honda, berarti Honda asli motor, berarti dia memproduksi motor, kayak gitu. Nah, sebagai perusahaan PT asli Honda Motor itu juga harus memperhatikan karyawannya. Karena karyawan itu tadi berasal dari
rumah tangga konsumen RTK, kalau RTP itu pengguna faktor produksi, gitu ya. Jadi rumah tangga konsumen tadi memiliki tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibutuhkan atau digunakan di rumah tangga perusahaan ini. Salah satunya dengan menjadi karyawan. Kalau karyawan di sebuah perusahaan, maka wajib hukumnya sebuah perusahaan tersebut harus berusaha untuk mensejahterakan karyawannya. Nah, kegiatan di RTP, rumah tangga perusahaan, itu juga salah satunya adalah membangun sarana umum. Ini untuk perannya sebagai agen pembangunan. Gitu ya. Jadi dia akan melakukan pengembangan. Entah itu membangun infrastruktur, entah itu meningkatkan kualitas SDM-nya, atau bahkan dia akan mensejahterakan karyawannya. Ini itu merupakan salah satu perannya sebagai agen pembangunan. Nah, yang selanjutnya nih, karena dia tadi memproduksi barang, dia juga sebagai distributor, penyalur barang. Dan yang terakhir yaitu sebagai wajib pajak. Wajib pajak perusahaan itu ada banyak sekali ya, ada pajak PPh, pajak ekspor impor, kayak gitu. Lanjut, kita lanjut ke rumah tangga pemerintah RTPM. Nah, perannya apa saja? Perannya ada 3, yaitu sebagai pengatur kegiatan ekonomi, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Nah, maksudnya gimana? Nah, sebagai produsen, misalnya PT PLN itu kan yang memiliki adalah pemerintah. Nah, jadi listrik itu salah satu produsennya adalah pemerintah, kayak gitu. Jadi dia nih sebagai produsen. Konsumen, karena pemerintah itu juga menjalankan aktivitasnya untuk memperlancar kegiatan pemerintahannya, itu juga menggunakan pendukung lainnya seperti mobil dinas, kayak gitu. Sedangkan pemerintah tidak bisa memproduksinya sendiri, jadi dia membelinya dari pihak lain, makanya dia disebut dengan konsumen, kayak gitu. Nah, untuk pengatur kegiatan ekonomi itu artinya pemerintah dapat mengendalikan kegiatan ekonomi itu melalui kebijakan, peraturan, undang-undang, kayak gitu. Untuk apa? Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen, biar tidak ada yang menyalahi aturan, kayak gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang peran masyarakat luar negeri. Nah, perannya itu ada 4, ada konsumen, produsen, investor, sumber tenaga ahli. Nah, sebagai konsumen, misal karena barang kita itu sudah banyak yang diekspor, contohnya itu Indomie kayak gitu. Nah, itu berarti masyarakat luar negeri mengkonsumsi barang kita, makanya disebut sebagai konsumen. Kalau produsen, berarti masyarakat luar negeri itu memproduksi barang-barang yang dibutuhkan di Indonesia, sedangkan orang Indonesia itu tidak bisa memproduksinya. Contoh, mobil, pesawat, kereta, kayak gitu. Meskipun di produk domestik sudah banyak, tetapi ada juga produk yang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia. Makanya masyarakat luar negeri itu disebut sebagai produsen. Masyarakat luar negeri juga disebut sebagai investor. Nah,
Investor atau pelaku-pelaku yang melakukan penanaman modalnya baik langsung pun tidak langsung itu bisa juga berasal dari orang atau organisasi luar negeri kayak gitu. Terus tenaga kerja ahli ini sudah tidak diragukan lagi ya, karena Indonesia banyak sekali terdapat tenaga kerja ahli asing yang bekerja di Indonesia kayak gitu. Oke, ini dulu. Nanti kita sambung di part 2 di circular flow.